Setelah melakukan perjalanan, akhirnya Xiaoyan dan yang lainnya terlihat tiba di sebuah lereng di depan Akademi Dalam. Xiaoyan mulai memandangi Akademi Dalam yang terlihat lebih luas dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya. Tibanya di gerbang Akademi Dalam, penatua pertama berkata, "Silakan jika Anda ingin menemui gerbang Pan terlebih dahulu. Sesudah itu datanglah ke tempat saya jika ingin membicarakan beberapa hal," ucap penatua pertama. "Baiklah penatua pertama," ucap Xiaoyan. Sementara itu, di sisi lain beberapa orang di Akademi Dalam yang melihat Xiaoyan mulai bertanya-tanya. "Ah, apakah dia orang baru?" ucap seseorang murid yang melihat Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan segera menghampirinya dan bertanya, "Apakah Anda tahu di mana lokasi gerbang Pan?" tanya Xiaoyan. "Apa, gerbang Pan? Saya tidak tahu," ucap siswa tersebut. Kemudian Xiaoyan segera berjalan kembali dan tak lama akhirnya Xiaoyan menemukan lokasi gerbang Pan. Di sana dia melihat seorang wanita yang sedang membuat sebuah pil di aula gerbang Pan. Dan ternyata itu adalah seorang wanita yang cantik. Xiaoyan terlihat penasaran karena wanita muda ini keterampilannya bisa disebut sebanding dengan Liu Ling, bahkan bisa hampir menyamai dengan pil buhe. Di sisi lain, semua orang yang sedang melihat wanita itu terlihat sedang berbincang dan membicarakan kejeniusannya, dan diketahui wanita cantik tersebut bernama Qinlan dan sepertinya dia adalah anggota baru dari gerbang Pan. "Coba lihat, kemampuannya sangat luar biasa. Di usia muda seperti itu, dia bisa membuat pil tingkat 4, ucap siswa 1. "Iya nih, siapapun yang beruntung menikahi dia pasti sangat bangga nantinya," ucap siswa 2. Mendengar perbincangan tersebut, kemudian wanita cantik itu berkata, "Sudahlah, kalian jangan bicara sembarangan. Saya hanya akan menikahi orang yang lebih hebat daripada saya," ucap Qinlan. "Oh, seperti itu rupanya. Dulu ketua gerbang Pan dia sudah mampu membuat pil obat tingkat 5 dengan seusiamu. Berarti kau hanya akan menikah dengannya," tanya siswa 1. "Ah, sudahlah, jangan membicarakan orang yang tidak ada. Ketua gerbang Pan sudah meninggalkan Akademi Dalam selama 2 tahun dan dia sepertinya takkan kembali, bukan?" tanya Qinlan. Lalu tidak berselang lama terlihat Qinlan hampir selesai membuat pil obat tingkat 4 di saat semua orang mulai memuji keberhasilan Qinlan. Tiba-tiba Xiaoyan si pecinta wanita tiba-tiba datang dan berkata, "Sayang sekali." Seketika area tersebut menjadi sunyi ketika ada seseorang yang berani mengatakan hal itu pada Qinlan yang jelas-jelas sudah berhasil membuat pil tingkat 4 di usia yang semuda itu. "Apa maksudmu dengan sayang sekali?" tanya Qinlan yang melihat sosok pria tiba-tiba datang. "Ya, saya sangat sayang sekali pada Anda." Bohong, maksudnya sangat sayang sekali. Penyempurnaan pil obat tingkat 4-nya kurang sempurna kalau menurut saya, ucap Xiaoyan. "Memangnya siapa kamu berani menasihatiku dan mengkritik pil buatanku?" tanya Qinlan. "Anda bertanya saya siapa? Sebut saja saya Gatot Kaca, dan Anda tidak perlu menghiraukan omongan saya jika Anda memang tidak merasa kekurangan dalam pil yang Anda buat," ucap Xiaoyan. Terlihat Qinlan mengalihkan pembicaraan, kemudian dia berkata, "Jangan sembarangan masuk gerbang Pan tanpa menggunakan lencana dan berbicara sombong kepada saya. Ini melanggar aturan. Dari faksi mana Anda berasal?" tanya Qinlan. "Ah, maaf, kalau aku menyinggung Anda. Aku kesini hanya ingin mencari seseorang," ucap Xiaoyan. "Siapa orang yang Anda ingin cari?" tanya Qinlan. Kemudian Xiaoyan menjawab, "Hujia dan Wu Hao," jawab Xiaoyan. Seketika semua orang sangat kaget ketika pria cungkring yang baru saja datang dan tak jelas asal-usulnya tiba-tiba mencari tetua gerbang Pan. "Senior Hujia dan Wu Hao sangatlah sibuk. Kami saja sebagai anggota gerbang Pan jarang bisa melihatnya. Jadi kurasa Anda tidak bisa bertemu dengan mereka," ucap Qinlan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan hanya tertawa dan segera berjalan. Namun di saat yang bersamaan terlihat ada seorang wanita yang memakai gaun merah dan itu ternyata adalah Xiaomei.
Terlihat Xiaoyan yang melihat Xiaomei segera menghampirinya, sedangkan yang lain hanya keheranan dan belum bertindak apa-apa melihat Xiaoyan menghampiri Xiaomei. Ah, Xiaomei, Anda sudah dewasa dan montok rupanya hanya dengan waktu 2 tahun ini, ucap Xiaoyan. Saudara Xiaoyan, apakah benar-benar ini Anda? Tanya Xiaomei. Ya, ini aku, ucap Xiaoyan. Seketika semua orang yang berada di aula menjadi sangat gempar mendengar nama ketua gerbang PAN yang sangat melegenda ada di depan mata mereka. Kemudian dengan segera ada yang langsung membawakan air minum, ada yang langsung membawakan bolu kukus, dan ada juga yang langsung membawakan nasi padang ke hadapan Xiaoyan. Melihat ini, kemudian Xiaoyan berkata, "Sudahlah, kita semua adalah saudara, tak perlu sesopan ini," ucap Xiaoyan. "Kepala Xiao, kami sudah lama menunggu Anda. Saya tak menyangka kami bisa bertemu dengan Anda sekarang," ucap semua orang yang ada di sana. "Anda benar-benar Kepala Xiaoyan?" tanya Qin Lan. "Ya, memang mengapa? Anda tidak percaya?" tanya Xiaoyan. Ah, bukan seperti itu maksud saya. Anda terlihat jauh lebih tampan dibandingkan dengan patung Anda yang terpajang di depan gerbang PAN, ucap Qin Lan. Mendengar hal tersebut, seketika Xiaoyan tertawa. Kemudian Xiaoyan bergumam, "Wah, bisa juga nih dijadiin mantap-mantap selanjutnya," gumam Xiaoyan. Tidak berselang lama, terlihat Hu Jia dan Wu Hao segera menghampiri Xiaoyan ketika mendapatkan kabar bahwa Xiaoyan telah kembali. Melihat mereka berdua, kemudian Xiaoyan berkata, "Anda berdua benar-benar sudah berada di tingkat puncak Doqing hanya dalam waktu 2 tahun." Xiaoyan tertawa senang. "Ah, bagaimana bisa kami dibandingkan dengan Anda?" ucap Hu Jia. "Bagaimana dengan perkembangan gerbang PAN?" tanya Xiaoyan. "Ah, kini perkembangan yang pesat bisa dikatakan berkali-kali lipat dibandingkan dulu," ucap Hu Jia. Di sisi lain, Wu Hao berkata, "Namun jika anggota kita tidak memiliki banyak perubahan, hampir sama seperti dulu, kurang lebih ada 300 anggota," ucap Wu Hao. Setelah berbincang-bincang cukup lama, akhirnya Xiaoyan berpamitan untuk bertemu dengan penatua pertama terlebih dahulu. Kemudian Xiaoyan pun berangkat dan sesampainya di tempat penatua pertama, Xiaoyan langsung bertanya, "Apakah kepala sekolah tak ada?" tanya Xiaoyan. "Dia jarang sekali muncul," ucap penatua pertama. Kemudian penatua pertama berkata kembali, "Memangnya ada urusan apa? Anda ingin sekali bertemu dengan kepala sekolah?" tanya penatua pertama. "Saya telah diracuni dan hanya seorang elit dojun yang bisa membantu saya mengeluarkan racun ini," ucap Xiaoyan. "Ah, Anda diracuni?" tanya penatua pertama. Terlihat dia sangat kaget. "Ya, saya telah diracuni dan kalau memang kepala sekolah tidak bisa muncul, terpaksa saya harus mencari jalan lain untuk menghilangkan racun dalam tubuh saya," ucap Xiaoyan. "Metode lain seperti apa maksudmu?" tanya penatua pertama. "Sepertinya tidak ada jalan lain, saya harus mendapatkan inti api surgawi selanjutnya," jawab Xiaoyan. "Ah, bukannya itu sangat sulit. Kamu sendiri pasti tahu susahnya mencari inti api surgawi dan di benua Doqi ini hanya ada sedikit api surgawi. Kurasa kau harus mencari jalan yang lain selain mencari api surgawi. Atau mengapa Anda tak meminta bantuan guru Anda? Kurasa kekuatannya bisa disebut dengan tingkat dojun bahkan lebih," ucap penatua pertama. "Itu dia masalahnya, guru. Sekarang telah tertangkap oleh aula jiwa. Saya tak bisa meminta bantuannya dan api surgawi selanjutnya juga bisa berguna bagi saya untuk menyelamatkan guru saya dari aula jiwa," ucap Xiaoyan. "Ah, ini memang sangat mengejutkanku. Memang aula jiwa selalu mengejar roh spiritual yang kuat, namun saya tak mengira Yao Junji pun bisa ditangkap oleh mereka. Kurasa ini akan sulit untuk Anda menangani sekelompok aula jiwa, namun jika Anda meminta bantuan kepada sahabat dekat guru Anda, ini akan membuka kesempatan Anda semakin besar," ucap penatua pertama. "Apakah guru saya masih mempunyai teman dekat yang masih hidup di dunia Doqi ini?" tanya Xiaoyan.
Ya, yang kudengar dia masih berada di dunia doki ini, namun akan sulit menemukannya, ucap penatua pertama. Siapa namanya? Tanya Xiaoyan. Kemudian penatua pertama menjawab dia bernama Peng Jungji, dan jika Anda bisa menemukannya, dia akan menganggap Anda sebagai muridnya sendiri. Karena kan dia adalah orang kepercayaan dari Yalau dan dikabarkan pula dia terlihat beberapa kali bertarung dengan Aula Jiwa di daerah pojok hitam. Namun dia selalu bersembunyi, entah apa alasannya, ucap penatua pertama. Ah, begitukah? Kurasa dia pasti berada di tingkat elit Dojun. Namun benua ini seperti yang Anda bilang sangatlah besar. Kemungkinan saya bertemu dengannya sangatlah kecil, namun saya tak ada pilihan lain, ucap Xiaoyan. Ya, itu memang benar, tapi tergantung keberuntunganmu sekarang. Dan saya juga mempunyai informasi, namun belum pasti kebenarannya. Ada sebuah faksi besar bernama Burning Flame Palace. Mereka diberitakan adalah sebuah faksi yang memiliki inti api yang diturunkan dari leluhurnya dari zaman kuno, ucap penatua pertama. Tiba-tiba di sela-sela perbincangan, Xiaoyan merasakan ada seseorang yang menguping pembicaraannya. Xiaoyan kemudian segera meraih dan menangkapnya. Dan ternyata itu adalah Kinlan yang entahlah maksudnya apa nih cewek nih mulu. Kemudian Xiaoyan bertanya, penatua pertama, siapa wanita ini? Dan bahkan tadi saya melihatnya di gerbang Pan, tanya Xiaoyan. Dia adalah Kinlan, cucu dari sahabat saya. Maafkan atas kesembronoannya, dia memang seperti itu, ucap penatua pertama. Kemudian Kinlan segera berkata, aku sudah mendengar semua pembicaraan kalian. Anda tidak bisa mendapatkan api surgawi 9 naga petir jika Anda tidak menguasai metode Ki kunci dari lembah api terbakar, ucap Kinlan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan sedikit kaget. Kemudian dia bertanya, benarkah apa yang wanita ini katakan? Tanya Xiaoyan. Saya sebelumnya tidak menyadari, namun setelah mendengarnya langsung, kurasa ada benarnya. Dan Kinlan ini memang berasal dari tengah benua Doki, tempat di mana api surgawi itu berada, ucap penatua pertama. Kemudian Kinlan berkata kembali, dan untuk saat ini meskipun Anda menguasai teknik Ki kunci, Anda tak akan bisa mengambil 9 naga petir api karena faksi tersebut sudah menanamnya secara keseluruhan. Dan bahkan jika Anda berhasil merebutnya, percuma saja api tersebut tak akan berguna untuk Anda. Namun saya memiliki informasi yang jauh lebih mantap. Ada api surgawi di daerah saya yang jauh lebih tinggi peringkatnya dibanding dengan naga 9 petir, ucap Kinlan. Ah, benarkah itu? Katakan dengan cepat, apapun yang Anda inginkan pasti saya turuti, ucap Xiaoyan. Baiklah, saya akan memberikan informasinya dan membantu Anda. Namun Anda harus membantu saya terlebih dahulu membuat klan saya kembali ke Pil Tower, ucap Kinlan. Kemudian Kinlan berkata kembali, dengan kemampuan alkemis tingkat 6 Anda, saya percaya Anda bisa memasukinya dan membuat klan saya kembali ke Pil Tower, ucap Kinlan. Terlihat Xiaoyan cukup kaget karena akan cukup sulit untuk melakukannya. Namun kemudian dia berkata, saya akan membantu Anda, namun saya ingin tahu dulu informasi dari Anda mengenai api surgawi ini. Kalau memang sebanding, saya akan menyepakatinya, ucap Xiaoyan. Lalu Kinlan menjelaskan api ini bernama 3000 api terbakar. Namun untuk info selanjutnya Anda harus membantu saya dulu kembali ke Pil Tower karena api surgawi ini berkaitan dengan Pil Tower, ucap Kinlan. Apa? Pil Tower dan api surgawi 3000 api terbakar berkaitan? Tanya Xiaoyan. Ya, itu berkaitan dan Anda jangan khawatir, api surgawi ini tak mempunyai segel tertentu. Dengan kata lain, siapapun orang yang ingin mendapatkannya, jika dia ditakdirkan untuk mendapatkannya, maka dia akan bisa menguasainya. Bagaimana? Apakah Anda tertarik? Tanya Kinlan. Xiaoyan terlihat merenung sebentar. Dia tahu api ini berada di tingkat 9 teratas api surgawi. Kalau dia bisa memilikinya, dia akan menjadi seseorang yang sangat kuat lagi.
Kemudian Xiaoyan segera berkata, "Baiklah, informasi yang Anda berikan sangat menggiurkan untuk saya. Mari kita pergi ke sana," ucap Xiaoyan. "Kapan kita akan pergi ke sana? Jarak Akademi Dalam dan Benua Tengah sangatlah jauh," tanya Qinlan. "Saya akan menyelesaikan dulu urusan saya dengan Akademi Dalam untuk mengisi energi di Menara Ki Api Langit. Selanjutnya kita akan segera pergi ke sana," ucap Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan segera berpamitan untuk kembali ke gerbang Pan. Dan di sana Xiaoyan terlihat bermeditasi dan memikirkan beberapa cara untuk bisa kabur dari Peel Tower bila nantinya ada sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Seketika Xiaoyan teringat tulang sayap dari mayat Master Core, kemudian dia mengeluarkannya. Dan tidak terduga kekuatan spiritual dari Master Core tersebut rupanya masih ada dan memancarkan aura yang cukup membuat Xiaoyan berkeringat dingin. Namun di saat Xiaoyan memikirkan ketakutan ini, dia tersadar jika dia tidak bisa menghadapi kekuatan spiritual dari Master Core ini. Lalu bagaimana dia melawan aula jiwa dan juga bagaimana mungkin nantinya dia berani menantang sosok paksi besar di belakang Xun'er. Dengan tekad yang kuat, Xiaoyan segera berhadapan dengan sisa spiritual dari Master Core tersebut. Xiaoyan dalam wujud rohnya segera bertarung lawan Master Core tersebut di dunia yang sangat gelap. Xiaoyan menggunakan semua api surgawinya dan akhirnya bisa menjinakkan roh spiritual dari Master Core tersebut. Akhirnya tulang dari sayap Master Core tersebut menyatu dengan tubuh Xiaoyan dan membentuk sayap Doqi yang baru. Xiaoyan sangat senang karena dengan ini, bahkan jika nantinya ada seorang Dojong yang mengejarnya, ada kemungkinan dia takkan bisa mengejar kecepatan terbang milik Xiaoyan sekarang. Dan tak lama Xiaoyan membuka mata dan tersadar dari meditasinya. Kemudian Xiaoyan segera keluar kamar. Dia mendapati Xiao Yixian sudah menunggunya di luar. "Anda akhirnya keluar," ucap Xiao Yixian. "Ya, saya baru beres bermeditasi. Bagaimana Akademi Dalam? Apakah Anda betah di sini?" tanya Xiaoyan. "Ya, saya lumayan nyaman di sini," ucap Xiao Yixian. "Lalu bagaimana dengan racun dalam tubuh Anda?" tanya Xiaoyan. "Untuk sekarang ini masih baik-baik saja, hanya saja saya hanya memiliki waktu setahun lagi sampai racun di tubuh saya benar-benar meledak," ucap Xiao Yixian. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan mencoba menenangkan Xiao Yixian dan berkata, "Anda jangan khawatir, kita sudah mendapatkan air liur Bodhisattva, hanya butuh satu bahan lagi supaya bisa membuatkan pil pengendali racun untuk buah racun Anda," ucap Xiaoyan. "Saya percaya pada Anda," ucap Xiao Yixian. Kemudian Xiaoyan dan Xiao Yixian pergi ke tempat Menara Ki Api Langit untuk mengisi bahan energi di sana. Setelah mengisinya, Xiaoyan dan Penatua pertama terlihat sedang duduk santai sambil ngopi. Tiba-tiba datang Xiaoli dengan wajah yang terlihat sangat kusam. "Ah, kakak Xiaoli, ada apa datang ke sini?" tanya Xiaoyan. Kemudian Xiaoli menjawab, "Ini gawat, menurut informasi, Han Peng kembali mengacau dan bahkan sekarang dia memanggil tetua setan tanah kusir untuk keluar," ucap Xiaoli. "Ah, si Han Peng sialan itu, dia rupanya tidak pernah kapok. Namun kurasa dengan matinya tetua lembah api iblis di tangan Xiaoyan, meskipun Han Peng tak memanggilnya, dengan sendirinya dia pasti akan keluar," ucap Penatua pertama. Penatua pertama, "Bagaimana ini? Dia pasti akan melampiaskan balas dendamnya ke Akademi Dalam karena Xiaoyan sekarang berada di sini," ucap tetua yang lain. "Mau bagaimana lagi, hantu setan tanah lama atau kita sebut saja setan tanah kusir dan Akademi Jianan dari dulu memang sudah menjadi musuh. Jadi kalau dia berani menyerang kita, kita hanya perlu menghabisi mereka," ucap penatua kedua. Penatua pertama hanya terlihat mengangguk setuju dengan pernyataan tersebut. "Ah, ini benar-benar memalukan. Kalau saja kepala sekolah sampai muncul, para cecunguk dari lembah api itu akan bersujud dan pergi jauh seperti kura-kura di hadapannya," ucap penatua ketiga.
Kemudian tidak berselang lama, Xiaoyan dan tetua yang lain kemudian merasakan sekelompok orang sedang memasuki wilayah akademi dalam. Mereka segera keluar dan melihatnya. Rupanya kekhawatiran mereka benar-benar terjadi. Sekelompok orang yang dipimpin oleh setan tanah kusir mendatangi akademi dalam. Saya sudah lama tak melihat Anda. Tak terbayangkan kekuatan Anda meningkat sejauh ini, ucap penatua pertama yang melihat setan tanah kusir. Anda Sukian bukan? Anda pun benar-benar tidak terduga. Dulu masih di tingkat doguang, sekarang sudah berada di tingkat dozong. Dan sepertinya Anda sudah mengetahui tujuan saya datang ke sini, ucap hantu tanah kusir. Ini semua ada alasannya, karena mereka berdua menyerang duluan. Haruskah kami berdiam diri dan dibunuh duluan oleh mereka, ucap penatua pertama. Saya kesini bukan untuk berdiskusi, saya hanya ingin membawa pemuda ini untuk membayar semua yang telah dia lakukan, ucap hantu tanah kusir. Anda memanglah orang yang sangat kuat, namun siapa yang mau berdiam diri jika Anda memaksa saya untuk ikut, ucap Xiaoyan. Terlihat Xiaoyan maju ke depan dan di belakang Xiaoyan, Jian dan Xiao Yixian juga sudah siap dengan pertarungan ini. Jadi Anda rupanya orang yang bernama Xiaoyan, tanya hantu tanah kusir. Senior hantu tanah kusir, dia yang bernama Xiaoyan, dia juga sekarang menyimpan air liur bodhisattva di tangannya, ucap Han Peng. Setelah lama bercocok sebelum pertarungan, akhirnya lawan pun ditentukan. Terlihat Han Peng akan melawan penatua pertama 1 lawan 1, sedangkan hantu tanah kusir akan melawan Xiaoyan dan Xiao Yixian. Terlihat Jian yang ingin ikut bertarung dicegah oleh Xiaoyan. Xiaoyan hanya berkata kepada Jian, kali ini lawan kita bukanlah orang biasa, Anda dapat menunggu dan memperhatikannya, ucap Xiaoyan. Di sisi lain, Jian hanya mengangguk. Meskipun dia ingin bertarung, namun dia menyadari ini akan percuma. Anda harus berhati-hati, meskipun Anda juga dojong, namun kurasa kemampuannya sudah hampir di puncak dojong, ucap Xiaoyan. Ya, saya juga merasakannya. Saya akan mencoba bertahan semampu saya, ucap Xiao Yixian. Pertarungan pun dimulai, pukulan demi pukulan beradu di udara. Sosok hantu setan tanah kusir yang berada di tingkat elit dojong berkata, Anda benar-benar cecunguk yang sudah bisa terbang. Tak heran, Pamian dan kedua lainnya bisa mati di tangan Anda, ucap hantu tanah kusir. Mendengar pujian itu, Xiaoyan hanya tersenyum pahit dan segera menyerang dengan semua kemampuannya. Di sebelah Xiaoyan, Xiao Yixian tidak tinggal diam. Dengan semua racunnya, dia juga mencoba menyerang. Namun si hantu kadal ini benar-benar elit dojong. Dia terlihat bisa mengatasi semua serangan dari Xiaoyan dan Xiao Yixian dengan mudah. Di sela-sela pertarungan, terlihat Xiaoyan segera mengeluarkan sayap cantiknya yang baru saja dia kuasai dari monster port tadi malam. Semua orang yang melihat perubahan sayap doki milik Xiaoyan sangat terpana. Dia selalu saja bisa membuat semua orang terkejut di tengah-tengah ketegangan, ucap Wu Hao. Dia memang seperti itu, ucap Xiao Yu. Namun lawannya kali ini bukan sosok yang biasa. Kita hanya bisa berharap Xiaoyan dan gadis racun itu bisa menanganinya, ucap Wu Hao. Kemudian kembali lagi ke pertarungan, Xiaoyan terlihat langsung mengeluarkan jurus segel dewa kuno. Dan di sisi lain, setan tanah kusir yang merasakan ini mulai terlihat serius. Dia tidak menyangka doguang kecil ini bisa hampir mengimbanginya. Dan Xiao Yixian yang berada di samping Xiaoyan terus mengingatkan Xiaoyan agar jangan sampai gegabah, karena jurus yang sekarang Xiaoyan gunakan takkan berpengaruh besar pada hantu tanah kusir. Terlihat segel dewa kuno mulai diluncurkan, tiba-tiba ledakan pun terjadi. Dan setelah Xiaoyan menggunakan jurus ini, wajahnya terlihat pucat karena jurus ini tak cocok untuk dipakai seorang doguang karena akan memakai doki yang berlebih. Sementara itu, dari balik kabut ledakan, hantu tanah kusir tertawa dan berkata, apakah ini kartu truf Anda? Anda sungguh mengecewakan saya. Terlihat si hantu kadal ini tak terlihat terluka sama sekali oleh serangan Xiaoyan.
Melihat itu, Xiao Yixian meningkatkan paksa kekuatannya, namun ini akan berefek umur ledakan racun dalam tubuhnya akan semakin singkat. Dikarenakan tidak ada cara lain untuk bertahan, dia tetap menggunakannya. Xiaoyan yang melihatnya hanya mengambil napas, kemudian dia berkata, "Tahan dia sebentar, saya mau pergi dulu. Dan saya akan menyiapkan satu serangan yang akan memaksanya untuk mundur. Bahkan kalau saya beruntung, mungkin ini bisa melukainya dengan fatal," ucap Xiaoyan. Pertarungan pun dimulai kembali. Xiao Yixian berusaha sekuat tenaga untuk menahan hantu tanah kusir. Namun di pertarungan terlihat meskipun Xiao Yixian menggunakan teknik rahasia dan memaksa meningkatkan kekuatannya, itu semua belum bisa menandingi hantu tanah kusir. Pertarungan terus berlanjut antara Xiao Yixian dan juga hantu tanah kadal. Dan terlihat di sisi lain pula, Han Peng dan penatua pertama masih bertarung dengan imbang. Dan tak lama kemudian, Xiaoyan sudah selesai menggabungkan 3 nyala apinya. Terlihat api bunga lotus sudah terbentuk di tangannya. Namun ini adalah kesempatan terakhir Xiaoyan. Jika dia gagal, maka habislah sudah. Karena untuk saat ini, api bunga lotus masih tetap jurus andalan Xiaoyan. Apalagi 3 gabungan api ini hanya bisa digunakan sekali oleh Xiaoyan untuk sekarang ini. Sementara itu, langit menjadi sepi, daratan menjadi sunyi. Semua pandang mata terfokus pada Xiaoyan dengan bunga api lotus di tangannya.